Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And I hope you are in a good condition, okay? Today I will explain about the file that I have shared in Google Classroom. Saya akan menjelaskan file yang sudah saya share di Google Classroom tentang expressing compliments, ya. Okay. Okay. Ya, chapter 2 ini, judulnya adalah well done. Well done itu adalah ungkapan yang kita berikan ketika kita ingin memuji seseorang karena dia sudah melakukan pekerjaan yang baik. Ini adalah salah satu contoh dari giving compliment. Sebelum kita bahas apa sih itu compliment, kita lihat dulu apa sih chapter 2 ini. Giving compliments. Jadi chapter 2 ini tentang giving atau expressing compliments, ya, memberikan pujian atau mengekspresikan pujian. Nanti di dalamnya ada grammar, kemudian ada expression of acclamation, ya, kemudian ada cultural awareness, nanti ada tambahannya 2 tenses, simple present tense dan simple past tense. Saya lebih suka menyebutnya present simple tense dan past simple tense. Ya, kita mulai. Giving compliments, memberikan pujian. Jadi compliments itu kalau kata benda dia pujian, kalau kata kerja artinya memuji. Jadi dua kata yang sama penulisannya tapi bisa beda arti tergantung dari penggunaannya. Compliments are used to say something good about a person and express admiration. Compliments, pujian itu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang baik, ya, tentang seseorang, ya, atau mengekspresikan kekaguman. Ya, yang dipujinya itu bisa orangnya langsung atau benda, ya, misalnya benda yang dia kenakan atau benda yang dia buat, ya, atau pekerjaan yang dia buat, gitu ya. Tapi sebenarnya memuji orangnya. Oke, misalnya di sini ada contoh compliments dan responsnya. Ini ungkapan dari memujinya atau pujiannya, dan ini adalah responnya ketika seseorang mendapatkan pujian atau dipuji. Misal, that's a lovely cake. Ya, artinya itu adalah cake yang cantik, gitu ya, cake yang indah. Nah, orang yang dipujinya mengatakan thank you, ya, terima kasih. Kemudian you've done a great job. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Responnya thanks. Praise, memuji, or credit. Jadi compliments itu sama artinya dengan praise, memuji, or credit. Credit di sini artinya pujian, ya. Misalnya, nice work, Alice. Ya, nice work, Alice. Pekerjaanmu sangat bagus, Alice, gitu ya. Kemudian, don't get any credit. Nah, ini adalah requesting praise or credits, meminta pujian, ya. Don't I get any credit? Nah, apakah aku tidak dipuji? Nah, ini bukan kredit ya, tapi pujian. That was a great game, Jake. Jake, permainanmu sangat baik, gitu ya. Nah, kalau meminta pujian, misalnya, don't I deserve some credit for what I did? Tidakkah saya berhak mendapatkan pujian untuk apa yang sudah saya lakukan? Ya, ini adalah beberapa contoh dari compliments. Ada praise, ada credit. Ingat ya, credit di sini adalah pujian. Oke, next. Sekarang expression of exclamation, bukan ekle ya tadi, tapi exclamation. Apa sih exclamation? Exclamation itu when you say or shout suddenly. Ketika kamu mengatakan atau shout itu berteriak tiba-tiba, out of surprise karena terkejut, or karena kagum luar biasa, gitu ya. You express an exclamation, maka kamu sedang mengekspresikan exclamation. Jadi exclamation itu memuji karena melihat sesuatu, jadi tiba-tiba memuji, gitu ya.
Okay, you can use it to express compliment. Nah, si exclamation ini bisa digunakan untuk mengekspresikan compliments dengan menggunakan pola tertentu ya. Di sini dengan mengatakan what or what a, followed by a noun phrase, diikuti dengan noun phrase. Okay, what di sini atau what a bukan kata kerja, bukan kata tanya yang biasa kita gunakan. Misalnya what is your name? What time is it? Bukan itu, tapi ini adalah ekspresi khusus untuk menyatakan kekaguman, ya, exclamation. Kekaguman yang berbentuk exclamation. Nah, ini polanya diikuti dengan noun phrase. Masih ingat noun phrase? Noun phrase adalah sekelompok kata yang memiliki satu makna dan akhir katanya harus kata benda, ya. Maka disebut noun phrase. Jadi phrase itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki satu makna. Kalau dia noun phrase, maka kata terakhirnya itu harus kata benda. Misal di sini untuk what a itu kalau kata bendanya adalah singular, tunggal. Tapi kalau kata bendanya itu jamak, maka pakai what saja. What a beautiful dress. Misalnya kamu tiba-tiba melihat saudaramu atau temanmu pakai gaun yang sangat indah, gitu. Kemudian kamu memujinya. Wow, gaunmu sangat indah. Gitu ya. What a beautiful dress. Nah, misalnya, what beautiful costumes. What beautiful costume. E-nya menghilang karena kostumnya adalah jamak ya atau plural. Ya ini exclamation. Okay, next. Tentang cultural awareness, kita harus paham, harus sadar tentang kebudayaan orang lain. Nah, kebudayaan orang lain atau akan berbeda dengan kebudayaan di negara kita, ya. In English-speaking countries, di negara yang menggunakan bahasa Inggris, ya, sebagai bahasa sehari-harinya, people tend to express compliments more than we do in Indonesia. Orang-orang itu cenderung lebih mengekspresikan pujian lebih banyak daripada kita yang di Indonesia. Jadi mereka itu gampang memuji dan menghargai orang lain. Kemudian, to accept a compliment, we should say thank you. Untuk menerima pujian itu kita seharusnya mengatakan thank you. Ya. Nah, kalau kita misalnya atau orang Muslim sebelum mengatakan thank you, kita bisa awali dengan hamdalah. Alhamdulillah, thank you. Kenapa? Ya, itu sebagai bentuk pujian itu adalah milik Allah, ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah sehingga kita tidak memiliki rasa kekaguman yang berlebihan, ya, terhadap diri sendiri, gitu ya, atau menjadi sombong, karena semuanya adalah milik Allah, berasal dari Allah. Jadi pujian itu memang semuanya milik Allah. Nah, contoh, misal ada A dan B. Si A itu memuji B. You look pretty in your new dress. Nah, kamu terlihat, di sini look-nya bukan melihat ya, tapi terlihat cantik dalam gaun barumu. Maka si B merespon thank you. Indonesians tend to refuse compliments, sedangkan orang Indonesia itu cenderung menolak compliments. Nah, ini mungkin bagian dari budaya. Ya, bukan menolak sebenarnya, tapi sopan santunnya aja ya di kita seperti itu. Misalnya si A memuji si B, baju yang kamu kenakan sangat bagus. Kemudian si B menjawab, tidak, baju ini sudah lama, misalnya seperti itu ya. Ya, sebenarnya dia senang sih dipuji ya, tapi untuk ya basa-basi lah ya dalam kebudayaan Indonesia gitu ya, tidak secara terbuka gitu ya, seperti itu sebenarnya menerima pujian itu. Oke, next. Ini adalah pola-polanya. Ini ya, ke present simple tense. Nah, kita masuk ke grammar yang digunakan. Kenapa pakai present simple tense? Karena memuji itu kan langsung, secara langsung, ya. Berarti sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Kita melihat sesuatu, kemudian kita langsung memuji, maka tenses yang dipakainya adalah present simple tense. Present simple tense is used to, present simple tense digunakan untuk talk about facts that are generally true or stay true for a long time.
untuk menyatakan atau membicarakan tentang fakta. Fakta itu kan berarti yang terjadi sekarang, yang kita lihat yang sebenarnya ya. Fakta yang secara umum itu benar atau stay true, bisa dia bertahan beberapa waktu yang lama bahwa hal itu adalah benar. Gitu. Misal, you are the best friend that anyone could ever ask for. You are the best friend that anyone could ever ask for. Kamu adalah sahabat terbaik yang siapa saja pasti mencarinya. Ini adalah sebuah pujian. Present kan? You are. Ini sekarang berarti sesuatu yang fakta dan terjadi saat ini. Ya, atau describe feelings and sense gitu ya. Menggambarkan perasaan ya, atau sense gitu ya, rasa ya, kayak I'm very grateful. I am, pakai am, sangat bersyukur ya, grateful. Oke, kita lihat tadi polanya ya. Ini ada type, ada rule, ada example. Jadi ini kalimat positif ya, masih ingat. Kalau subjeknya singular, oke, ada I, ada you, ada it, ada he, ada she. Oke. Nah, kemudian ada dua pola, ada yang pakai to be, am, are, is, dan ada yang pakai verb. Verb 1 atau verb present, atau verb yang ditambahkan s atau es. Ini juga present, tergantung dari subjeknya. Oke, misalnya I tambah am. I am very grateful. I tambah verb present. I love you. Mana verbnya love? You are. You plus are. You are the best friend. You tambah verb present atau verb 1. You make me laugh and smile. Ini love, ini laugh. Ya. It, he, she itu diikuti to be-nya is. It, he, she itu diikuti verbnya ditambah s atau es. Misalnya apa verb s? Verb 1 tambah s atau s. Kalau verb 1 tadi misalnya love. Kalau di sini misalnya jadi loves. Ya. Oke. Contoh, there is someone. Kenapa pakai is? Karena someone-nya singular. Someone who thinks about you. Kenapa thinks-nya pakai s? Karena someone itu singular. Who juga singular. Kalau subjeknya plural, okay, ada they, ada we. You juga bisa kalau yang disapanya banyak. Pakainya verb ke 1 kalau dia verb ya, atau pakai to be-nya are. They care atau they are very grateful. We care atau we are very grateful. Ya, itu tentang polanya. Oke, next. Tenses yang kedua itu belum, masih verb. Nah, ini cara penambahan verb in simple present tense. Verb dalam simple present tense tadi kan ada yang ditambahkan s atau es. Kalau tambahkan s misalnya play jadi plays ya. Tapi kalau es itu ditambahkan setelah a sound spelled as z, sh, dan x. Misalnya pass. Pass itu kan bunyinya s. Jadi passes. Jadi tidak pass tapi passes. Buzz jadi buzzes. Catch jadi catches. Push jadi pushes. Mix jadi mixes, gitu ya. Jadi ini harus dipelajari, diingat-ingat. A word with y preceded by a consonant, the y is changed to I and es is added. Kata dengan akhiran y yang diawali dengan konsonan, maka y itu dirubah menjadi i dan tambahkan es, ya. Misalnya carry, carry itu kan C-A-R-R-Y, ya. Sebelum y-nya itu ada r. R itu adalah konsonan. Maka si y-nya berubah menjadi i, ini ya. Kalau bahasa Inggrisnya jadi I, tambahkan es, tambahkan es. Jadi carries, tries. Oke,
Itu ya tadi tentang penggunaan dari penulisan akhiran es. Oke, sekarang kita masuk ke simple past tense atau past simple tense. Past simple tense tentu berbeda dengan present simple tense, ya waktunya berbeda. Past simple tense, use past simple tense for action that took place in the past. Gunakan past simple tense untuk kegiatan yang took place. Lihat di sini pakai took itu verb kedua ya, yang terjadi di masa lampau. After Y preceded by consonant, the Y is changed to I and ed. Is added. Nah, yang tadi, kalau ini untuk kata kerja yang beraturan ya nanti dibahas. Untuk Y yang diawali konsonan, Y-nya itu berubah menjadi I dan tambahkan ed. Misalnya carry tadi ya, jadi Y-nya berubah menjadi I, tambahkan ed menjadi carried. Tried juga sama. After a single consonant preceded by single stressed vowel, the final consonant is double before ed. Setelah konsonan yang satu ya diawali dengan vokal stress yang satu juga, satu vokal stress, maka konsonan akhir itu didabelkan sebelum akhiran ed. Misalnya stop. Stop itu satu stress ya, satu single ya, satu vokal stress. Jadi ini ke pengucapan ya. Stop nulisnya jadi stopped gitu ya. Permit jadi permitted. After final E, only D is added. Jadi kalau ada kata kerja yang berakhiran E, ya tidak usah ditambahkan E lagi, cukup D saja. Change, urge. Ya, oke. Next, aturannya. Past simple tense itu kata kerjanya ada dua jenis, ada regular verbs, ada irregular verbs. Kenapa disebut regular verb? Karena dia polanya beraturan dan bisa dideteksi gitu ya. Di sini yang dicontohkan dua verb 1 dan verb 2 saja. Kenapa? Karena past simple tense itu menggunakan verb kedua untuk kata kerjanya. Oke. Aturannya add D or ed to the verb. Ya, misalnya receive jadi received, dream jadi dreamed. Tambahkan D or ed. Oke, ini tambah ed kan? Yang ini tambahkan D saja. Misal contoh, I never received such a letter. Saya tidak pernah menerima surat seperti itu. Oke. Sedangkan irregular verb itu tidak ada penambahan ed, tapi dia tidak, polanya itu tidak teratur gitu ya. Misalnya is itu kan present menjadi was, are menjadi were, am jadi was, read. Nah, read ini penulisannya sama tapi pengucapannya beda. Verb keduanya jadi read. Has atau have. Has itu have tambah s ya. Jadi nggak ada has tapi adanya has. Verb keduanya adalah had. Nah, oke. My mother was like the finest of Indonesian tea. Nah, ibu saya seperti teh Indonesia yang terbaik. Nah, walau alam apa tuh maksudnya? Oke. Oke, ini adalah slide yang dari Erlangga, so I just explain about it. Okay. Okay, I think that's all for today. I hope you will understand what I explain, ya. Jadi boleh kamu tonton dulu, kemudian kamu terjemahkan ya tugasnya. Mungkin lebih memudahkan kalian menerjemahkan dan memahami apa yang materi yang sudah disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tanyakan. Okay, thank you for your attention. Keep healthy and stay at home. Okay, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.